Ada cukup banyak orang datang kepada saya dan mereka berkata, Andreas, tolong dong dicek asuransi saya, apakah sudah benar atau belum. Ketika saya buka polisnya, saya cek dan saya bertanya, kenapa Anda memilih asuransi jiwa dengan uang pertanggungan senilai ini? Dan jawaban mereka apa? Rata-rata mereka katakan, saya juga tidak tahu. Loh, kok bisa tidak tahu? Yes, karena banyak di antara kita yang beli asuransi percaya saja kepada si agent tanpa kita tahu berapa uang yang harus kita miliki. Nah, teman sekalian, Anda pengen tahu bagaimana cara menghitung uang pertanggungan jiwa yang baik dan benar? Saksikan terus video saya berikut ini. Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono, seorang Certified Financial Planner. Nah teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas cara benar menghitung uang pertanggungan asuransi jiwa. Kenapa saya bikin artikel ini? Karena banyak orang yang tidak tahu berapa uang yang harus mereka siapkan sebagai warisan, dan mereka juga rata-rata banyakkan salah dalam memilih asuransi jiwa. Nah teman sekalian, kalau ditanya lagi, kira-kira asuransi jiwa itu apa sih? Asuransi jiwa itu adalah sebuah bentuk perlindungan finansial dari si penanggung, dalam hal ini sebuah perusahaan asuransi, atas jiwa seseorang yang ditanggungkan atau nasabah terhadap risiko kematian. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada seorang mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan sebesar 1 miliar. Dia beli asuransi kepada sebuah perusahaan asuransi. Kemudian dalam perjalanan hidupnya ternyata dia meninggal dunia. Maka pada saat dia meninggal dunia, maka si perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan uang santunan atau warisan kepada si ahli waris senilai 1 miliar. Nah, teman sekalian, ingat, asuransi jiwa ini hanya keluar kalau si tertanggungnya meninggal dunia, maka namanya adalah asuransi jiwa. Nah, siapa yang perlu asuransi jiwa? Secara definisi yang harus punya ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang punya nilai ekonomis. Artinya siapa? Mereka yang sebagai penghasil income di keluarga, atau mereka yang bekerja untuk keluarga. Yang kedua adalah mereka yang punya beban ekonomis atau mereka yang punya utang. Nah, teman sekalian, kalau dari definisi ini dan melihat dari peruntukan ini, kira-kira anak-anak perlu nggak asuransi jiwa? Jawabannya no, anak-anak tidak perlu asuransi jiwa karena mereka tidak punya nilai ekonomis dan juga mereka tidak punya beban ekonomis. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau seandainya sekarang saya mau beli asuransi jiwa, bagaimana cara menghitung uang pertanggungan jiwanya yang baik dan yang benar? Nah, yang harus Anda perhatikan adalah penggunaan uang pertanggungan tadi mau buat apa? Atau warisan yang Anda warisan tadi mau digunakan buat apa? Apakah mau dipakai buat apa saja yang disebut dengan kebutuhan umum, atau mau dipakai untuk tujuan yang sifatnya khusus atau spesifik yang kita kenal dengan kebutuhan spesifik. Nah, saya akan jelaskan pada Anda kebutuhan umum itu contohnya apa dan kebutuhan spesifik itu seperti apa. Nanti Anda boleh pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, yang pertama kebutuhan umum dulu. Artinya sekali lagi, kebutuhan umum ini adalah uang warisannya bisa digunakan untuk apa saja. Yang paling umum, yang pertama adalah income based value. Istilahnya atau bahasa Indonesia adalah nilai berbasis penghasilan. Rumusnya gampang saja, penghasilan per tahun kita bagi dengan suku bunga deposito. Nah, bagaimana maksudnya? Contoh seperti ini teman sekalian, ada seorang suami berpenghasilan 10 juta dan kalau kita asumsikan bunga deposito 5% net per tahun, maka berapa uang pertanggungan yang harus dia miliki? Kalau kita masuk dalam rumus, penghasilan setahunnya berarti 10 juta kalikan dengan 12, dan kita bagi dengan bunga deposito 5%, maka akan dapat angka 2,4 miliar. Nah, maksudnya seperti apa income based value ini? Teman sekalian, kalau saya si suami ini masih hidup, maka keluarga dapat berapa setiap bulan? 10 juta. Dari mana? Dari penghasilan si suami. Tapi coba bayangkan, apa yang jadi kalau suaminya meninggal dunia? Kalau meninggal dunia, si istri atau si keluarga akan dapat warisan sejumlah 2,4 miliar. Dan 2,4 miliar ini syaratnya harus taruh di deposito. Dan kalau dengan bunga deposito 5% per tahun, maka berapa bunga yang didapatkan setiap bulannya? 10 juta. Artinya apa teman sekalian? Kalau si suami ini hidup 10 juta dapat dari gaji, tapi kalau suami meninggal, keluarga tetap dapat 10 juta dari bunga deposito. Itu yang disebut dengan income based value. Dan uang 10 juta tadi bisa digunakan untuk apa saja setiap bulannya. Nah, kemudian teman sekalian, itu yang pertama. Yang kedua yang sering dipakai juga disebut dengan human based value. Kalau nilai berbasis manusia, rumusnya adalah penghasilan per tahun kalikan dengan masa bertahan hidup. Maksudnya apa masa bertahan hidup teman sekalian? Jadi contoh seperti ini, kalau kita sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang penghasil income di keluarga, kita harus bisa menganalisis kalau kita meninggal dunia nanti, kira-kira keluarga kita bisa survive sampai berapa tahun tanpa kehadiran kita. Survive atau bertahan tadi bisa pasangan kita
menikah kembali, atau pasangan kita terpaksa harus bekerja kembali, atau anak kita yang paling besar bisa mencapai angka nilai usia mandiri sehingga dia bisa menghidupi keluarga secara normal. Nah, sebagai contoh seperti ini teman sekalian. Misalkan saya seorang suami penghasilan 10 juta. Nah, saya lihat nih, kalau saya meninggal dunia, maka istri saya harusnya 5 tahun dia bisa bekerja kembali, atau 5 tahun minimal dia bisa menikah kembali. Maka asuransi jiwa yang saya perlukan berapa? Penghasilan setahun 10 juta kali 12 kalikan dengan 5 tahun. Totalnya adalah 600 juta. Nah, saya bilang pada istri saya, kalau saya meninggal dunia nanti Anda akan dapat uang 600 juta. Dan ingat, 600 juta ini hanya bisa bertahan 5 tahun. Jadi pastikan selama 5 tahun Anda harus bekerja kembali atau Anda boleh menikah kembali. Kemudian teman sekalian, contoh yang lain lagi adalah melihat anak, tidak melihat pada si istri. Misalnya anak saya yang tertua itu usianya 15 tahun. Dan kalau usia mandiri 25 tahun, artinya mandiri tadi dia bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk keluarga, maka saya harus memastikan masa bertahan hidup mereka paling tidak 10 tahun. Maka saya beli asuransi jiwa 10 juta kali 12 dikalikan dengan 10 sama dengan 1,2 miliar. Atau sekalian inilah disebut dengan kebutuhan umum. Jadi uang warisan tadi bisa digunakan untuk apa saja. Nah, sekarang kita coba lihat untuk kebutuhan spesifik. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah disebut dengan education based value. Dan ini nanti akan kita pakai juga dalam konteks asuransi pendidikan. Oke? Dan rumusnya teman sekalian adalah gampang saja, yaitu kita harus tahu berapa biaya pendidikan di masa mendatang. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya seorang anak usia 2 tahun dan saya asumsikan bahwa nanti usia dia sekolah atau usia dia kuliah nanti adalah usia 17 tahun. Dan kalau dia kuliahnya sekarang, maka saya butuh dana 160 juta. Nah, saya coba cek lagi, ternyata inflasi per tahunnya adalah 5%. Maka teman sekalian, kalau uang sekarang 160 juta dan setiap tahun ada inflasi 5%, maka berapa uang tersebut di 15 tahun yang akan datang? Nah, rumusnya kita bisa gunakan rumus present value, future value, atau Anda bisa tonton menghitung biaya pendidikan anak di link di atas atau deskripsi yang saya tulis di bawah. Nah, teman sekalian, dengan kalkulator perencanaan keuangan kita bisa mendapatkan nilai sejumlah 333 juta. Artinya uang biaya pendidikan yang dibutuhkan nanti anak saya di usia 17 tahun sebesar 333 juta. Maka saya bisa panggil perusahaan asuransi atau agen asuransi, datang ke tempat saya, dan saya berkata, tolong buatkan saya asuransi jiwa dengan uang pertanggungan sebesar 333 juta. Nah, saya akan bilang pada istri saya, kalau saya meninggal dunia nanti akan ada uang 333 juta. Tapi ingat, uang ini tidak boleh Anda gunakan untuk apapun. Uang ini hanya boleh dipakai nanti pada saat anak kita kuliah di usia dia 17 tahun nanti. Teman sekalian, jadi tujuannya jelas, hanya boleh dipakai warisannya untuk biaya pendidikan. Kemudian yang kedua, yang sering dipakai juga disebut dengan loan based value atau nilai berbasis utang. Rumusnya gampang saja. Berapa utang Anda, itulah jiwa Anda harus diasuransikan. Jadi kalau saya punya utang personal loan 150 juta, maka harus punya asuransi jiwa 150 juta. Jadi kalau saya meninggal dunia, uang tadi hanya boleh dipakai untuk melunasi utang, sehingga tidak dibebankan utangnya kepada keluarga saya. Atau sekalian, itulah 4 perhitungan yang paling sering dipakai: income based value, human based value, education based value, dan loan based value. Anda cocok yang mana? Anda harus hitung sendiri. Oke? Dan kesimpulannya teman sekalian, yang pertama, pegang kendali asuransi Anda. Tadi ada 4 kriteria yang bisa Anda pakai untuk menghitung, dan Anda pilih mana yang paling cocok dengan Anda. Anda panggil agen asuransi dan Anda katakan, saya mau seperti ini. Jadi jangan Anda dikte ya agen asuransi, tapi Anda yang harus fokus kepada tujuan yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua teman sekalian, sesuai dengan budget Anda. Kenapa? Karena semakin tinggi uang pertanggungan yang Anda miliki, yang Anda inginkan, maka premi juga makin besar. Dan pastikan setiap 1-2 tahun sekali review asuransi Anda. Karena kehidupan Anda berubah, biaya hidup Anda berubah, mungkin income juga Anda berubah. Dan yang keempat teman sekalian, bicara masalah produk, bebas. Mau pilih unit link boleh, mau pilih tradisional boleh. Yang penting fokus kepada berapa besar uang pertanggung jiwa yang harus Anda dapatkan. Nah teman sekalian, sekarang coba cek langsung, cari polis Anda, buka polis Anda, cek berapa uang pertanggungan yang Anda akan dapatkan. Cukup atau tidak? Sesuai tidak dengan kebutuhan Anda? Kalau nggak cukup atau nggak sesuai, langsung upgrade polis Anda. Dan kalau Anda ingin bertanya pada saya, silakan tulis di komen di bawah dan saya akan jawab selalu pertanyaan Anda. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya di video-video saya yang akan datang.